Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a great day, guys. Firstly, let's thank to the Almighty God who has bestowed His blessing on us, so that we're still in good conditions, good situation till this time. And also, you don't forget to send our salawats and greetings to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, his family and his companions, and hoping shafaat of him as consistent followers, inshallah. Alright, the excellency our lecturers and also my beloved friends, thank you for watching this video, and I hope now you have a nice position to watch this video. Okay, in this group we have developing material topic that we're going to present to you guys, so just watch it carefully, and then after there is going to question time. So if you still after this presentation and then you still have something strange in your head, and yeah, you can ask any questions, and then we're going to try to answer. Okay guys, we have developing materials topic. Okay, to understand developing materials, actually developing materials is depend on the teacher. So the success of developing materials is depend on the success of teacher designing the materials. So all yeah, so all depends on the teacher. Sehingga pengembangan materi itu harus memang selektif atau harus dilakukan atau dibuat seoptimal mungkin oleh pihak guru agar supaya bisa menjadikan materi yang efisien dan efektif untuk membantu siswa mencapai standar kompetensi atau kompetensi dasar atau target yang ingin hendak dicapai dalam proses pembelajaran. Kemudian adapun jenis-jenis pengembangan materi itu sendiri itu ada fakta, kemudian ada konsep, prinsip, prosedur, dan attitude. Fakta yang berarti fakta maksudnya apa? Jadi dalam jenisnya diklasifikasikan dalam jenisnya. Fakta termasuk karena memang harus sesuai dengan fakta, materinya harus mencakup fakta dalam hal ini yang berupa objek, nama, peristiwa, sejarah, simbol. Nah itu semua masuk di fakta. Apa maksudnya? Contohnya seperti sejarah. Nah kalau misalnya di materi itu ada tentang sejarah, ada tentang waktu terjadinya suatu peristiwa, maka harus waktunya itu harus sesuai, harus benar adanya. Kemudian orang itu nama ya harus sesuai dengan nama aslinya, seperti itu. Tempat, simbol, nah itu semua masuk di fakta. Kemudian ada konsep. Nah dalam pembuatan materi itu memang harus terkonsep sedemikian rupa sebaik mungkin agar supaya pemahaman siswa dapat dengan mudah dicerna oleh siswa pemahamannya. Yang pada konsep itu sendiri itu include itu seperti makna, pengertian. Nah itu berada pada ranah konsep, karakteristik. Nah itu semua. Kemudian esensi juga situ masuk. Ada juga prinsip. Nah prinsip juga masuk pada jenis, dimana yang berupa hal-hal ini merupakan hal utama atau hal pokok ya dan memiliki posisi the important position in this part in this kind of development materials. Ini prinsip ya. Kemudian yang dimana di situ
sebab akibat di situ juga termasuk ada di dalamnya, itu menggambarkan implikasi sebab dan akibat. Kemudian setelah prinsip ada juga prosedur. Prosedur maksudnya apa? Adalah langkah sistematis. Nah, jadi prosedur ini merupakan step-step di situ include dalamnya tertata atau tersistematis, ya betul, tersistematis. Contohnya itu seperti ya kalau misalnya belajar ya, kalau dalam bahasa Inggris itu ada grammar atau ada speaking 1, speaking 2, speaking 3. Kalau di grammar itu ada kelas-kelasnya atau ada level-levelnya berjenjang seperti elementary, intermediate, and then advanced. Jadi harus terkonsepnya sebelum ke jenjang advance harus elementary dulu, sebelum ke jenjang advance harus intermediate dulu, supaya terkonsep, supaya mempermudah untuk dicerna atau dipelajari oleh siswa. Kemudian setelah itu ada attitude atau sikap. Nah, dalam pengembangan materi juga ini juga menjadi pertimbangan sikap, bagaimana sikap siswa nantinya. Nah, ini juga akan menjadi susunan atau masuk pada prinsip atau konsep penyusunan materi. Sehingga memang pada akhirnya dalam sebuah pembelajaran tentu tidak lepas daripada supaya menghasilkan peserta-peserta didik yang bersikap baik, berakhlak, bermoral, memiliki integritas moral yang baik. Nah, itu merupakan buah daripada hasil pembelajaran tentunya, sehingga ini juga masuk daripada pertimbangan dalam penyusunan materi atau pengembangan materi. Nah, kemudian ada prinsip pengembangan materi. Nah, dalam prinsip pengembangan materi itu diantaranya ada relevansi dan konsistensi, dan adequate atau kecukupan. Nah, pada relevansi itu maksudnya apa? Maksudnya adalah semua harus sesuai, semua harus yang sifatnya relevan. Kalau misalnya apa-apa yang ingin hendak dicapai pada dasar kompetensi atau standar kompetensi yang telah ada atau yang telah tertera di situ, ketika ingin mengajarkan, jangan sampai pindah ke lain kamar, atau maksudnya adalah jangan sampai ke materi lain. Harus relevan, harus sesuai apa yang telah ditetapkan, maka itulah yang kemudian menjadi fokus pembahasan. Kalau misalnya ada 4 standar kompetensi yang hendak dicapai, maka harus fokus agar supaya bisa menyelesaikan materi itu dengan alokasi waktu yang tepat pada waktunya, yang kemudian tentu dengan harapan hasilnya bisa maksimal. Nah, itu masuk pada relevansi. Kemudian ada konsisten. Konsisten maksudnya apa? Kira-kira hampir mirip ya dengan relevan, harus konsisten. Kalau misalnya belajarnya tentang speaking, maka harus bagaimana supaya siswanya itu berbicara, materi-materinya itu bagaimana supaya membangkitkan kemampuan siswa dalam speaking, bukan malah reading. Nah, makanya itu dikatakan harus konsisten. Kemudian terakhir ada kecukupan atau adequacy. Itu maksudnya apa? Kita harus sesuai dengan alokasi waktu. Ini terkait dengan alokasi waktu. Jadi dalam proses pengajaran tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, atau tidak boleh
banyak atau tidak boleh sedikit juga, harus sesuai pada kadarnya, pada apa yang telah ditetapkan. Sekali lagi, kalau misalnya terlalu sedikit, nanti atau materi sedikit dari standar kompetensi yang ada atau basic kompetensi yang ada, nah nanti tidak mencapai target yang diinginkan. Kalau terlalu banyak juga daripada standar kompetensi atau kompetensi dasar yang ada, nanti malah tidak sampai, malah tidak, targetnya tidak tercapai, karena apa yang seharusnya jadi titik fokus, yang harusnya masih bisa dimaksimalkan waktunya, malah lari ke tempat atau ke pembahasan-pembahasan lain. Kemudian ada jadi dalam pengembangan materi atau developing material, there are some point that must be identified by the teacher, yaitu seperti calon siswa, relevansi dengan karakteristik regional, tingkat perkembangan fisik, itu juga menjadi bahan rujukan perhatian, intelektualnya, emosional, dan spiritual siswa. Kemudian ada juga kegunaan bagi siswanya itu apa, kegunaan, struktur ilmiah, aktualisasi kedalaman dan luasnya materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan siswa, dan tuntunan lingkungan juga, kemudian alokasi waktu. Nah, itu semua menjadi patokan untuk bagaimana dalam pengembangan materi itu sendiri. Kemudian terakhir dari saya ya, karena selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Rizky ya setelah ini. Selanjutnya ada penentuan ruang lingkup dan urutan materi pembelajaran. Nah, untuk ruang lingkup itu sendiri maksudnya apa? Dalam setiap materi itu memiliki ruang lingkup tersendirinya. Nah, jadi setiap materi kita harus bisa menentukan ruang lingkupnya dan memetakkan ruang lingkupnya agar supaya bisa maksimal dalam penjelasan dan maksimal dalam penerapan, dan tidak malah waktunya malah beralih ke pembahasan lain. Contohnya misalnya ruang lingkup pada materi ini adalah bagaimana supaya psikomotorik siswa itu bisa maksimal, bisa baik, sehingga dalam materi-materi yang ada kita bisa menentukan strategi atau media apa yang harus kita terapkan. Next is the order of development materials atau urutan bahan pengembangan. Jadi ya memang ada juga urutan-urutannya dalam pengembangan materi. Dalam pengembangan materi, urutan-urutannya juga ada secara prosedural dan juga urutan secara hierarkis. Dan secara prosedural itu maksudnya karena memang ada materi-materi yang secara prosedural atau secara langkah-langkah dalam pembuatannya itu memiliki langkah-langkah. Nah, itu juga perlu diisi, perlu dipenuhi supaya siswa memahami apa-apa yang dilakukan awal. Kemudian juga ada secara hierarkis itu maksudnya ada juga subjek yang bersyarat harus melewati dulu pelajaran yang pertama untuk melaju pada pelajaran yang kedua, itu secara hierarkis berjenjang. Nah, jadi seperti itu. Thank you.